to this. Ya. Oke, kita mulai materi kita hari ini. Jadi di topik hari ini itu mengenai fundamental firewall, kemudian basic konfigurasi. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang mungkin belum registrasi untuk exam, bisa melalui link yang ada di sini ya, linktree.ee/Ruji Partner. Di sini ada materi RSI Security yang bisa di download ya, kemudian juga bisa melakukan registrasi exam. Nah, ini registrasinya silakan dilakukan registrasi untuk nanti examnya kita assign yaitu RSI Security ya. Nah, topik hari ini kita akan masuk ke product introduction, basic instalasi dan initialization, typical skenario untuk basic config-nya, lalu kita coba lakukan load balancing, policy, dan juga security policy konfigurasi. Ini jadi masih yang sangat dasar dari perangkat firewall. Oke, kita mulai untuk topik pertama mengenai product introduction terlebih dahulu ya. Jadi mungkin teman-teman baru tahu, oh ternyata Ruji ada firewall ya. Jadi di Ruji itu kita ada firewall RG Wall namanya, di mana untuk seriesnya 1600Z. Nah, ini ada seriesnya, ada yang 3200, ada yang 5100. Jadi di topik kali ini kita akan bahas yang 3200 dulu ya, yang lebih simpelnya gitu ya. Nah, jadi apa sih RG Wall gitu ya? Jadi RG Wall ini merupakan NG Firewall atau Next Generation Firewall. Kan mungkin dulu pernah dengar ada istilah firewall, ada istilah UTM firewall. Nah, kemudian yang terakhir ada istilahnya namanya NG Firewall. Nah, di mana untuk NG Firewall ini dia sudah bisa melakukan deep packet inspection eh, untuk paket yang lewat melalui firewall ya, lebih advance untuk diintercept paketnya, untuk dilakukan scanning apakah ada anomali paket ataupun yang berkaitan dengan threat ataupun ancaman ya dari eh, network yang berada di luar jaringan ataupun dari dalam jaringan. Biasanya apa aja? Itu ada yang namanya eh, DDoS attack misalkan, atau dari sisi eh, apa threat itu ada malware dan sebagainya. Nah, itu di NG Firewall kita bisa melakukan deteksi tersebut. Nah, untuk skenario-nya ini cocok untuk di beberapa skenario, misalkan di education, hospital, enterprise, ataupun small medium enterprise ya, untuk di industri, beberapa industri. Oke, kemudian kita masuk ke product value. Nah, biasanya apa yang menjadi tantangan sih teman-teman kalau konfigurasi firewall? Biasanya kita bingung ya, ini mau mulai dari mana dulu nih konfliknya. Apakah paket paket apa yang harus kita filter misalkan. Kemudian bagaimana aturan lalu lintasnya dari beberapa network yang akan kita koneksikan ke firewall. Nah, ini tantangan-tantangan yang biasanya memang menjadi challenge untuk IT ketika mendeploy sebuah firewall. Nah, eh, di Ruji Firewall kita ada beberapa fitur nanti yang namanya port scanning, kemudian intelligent policy ya. Eh, Kita bisa melakukan deteksi port-port berapa saja sih yang memungkinkan terjadinya eh, serangan ya, ataupun datanya bisa breach nih ketika port tersebut di open. Nah, ini belum dihandle sama firewall. Nah, nanti kita bisa deteksi di Ruji Firewall. Oke. Nah, core value dari Ruji Network sendiri, kita ada tiga. Yang pertama ada quick onboarding. Ketika kita setup perangkat, nanti teman-teman akan mengikuti wizardnya. Nanti saya akan tunjukkan, kita akan real life demonstrasi ya untuk perangkat Ruji Firewall-nya. Kemudian ada Intelligent Policy Manager. Dia akan melakukan build simulasi policy. Kita bisa melakukan konfigurasi policy tanpa mengganggu environment existing-nya. Ya, jadi kalau mungkin teman-teman takut nih, kalau saya rubah sekarang, takutnya nanti salah config, efeknya kemana-mana. Nah, di sini ada yang namanya sandbox untuk policy-nya ya. Jadi kita bisa simulasikan, kemudian kita juga bisa melakukan yang namanya scanning.
ya, scanning untuk port-port yang terbuka. Lalu ada simple cloud operation and maintenance ya. Jadi apakah firewall-nya bisa di-manage di cloud? Bisa. Jadi bisa kita online-kan di cloud, bisa kita integrasikan dengan perangkat Ruiji yang lainnya yang ada di cloud-nya Ruiji. Jadi teman-teman bisa masukkan ke dalam satu dashboard manajemen untuk di masing-masing project-nya. Nah, ini contoh quick onboard-nya, tapi nanti akan saya tunjukkan live-nya langsung aja ya. Jadi kita akan skip dulu untuk yang ini. Nah, kemudian di Intelligent Policy Manager itu ada beberapa fitur. Misalkan ada port scan, ini untuk melakukan scanning terkait perangkat apa saja yang terhubung melalui jaringan firewall kita. Kemudian port berapa saja yang terbuka, yang diakses oleh perangkat lain. Lalu nanti akan dievaluasi apakah security policy-nya sudah ada atau belum. Ya, kalau belum ada, nanti akan masuk ke dalam rekomendasi. Kemudian nanti kita bisa melakukan simulasi. Kalau kita denied, kira-kira apa efeknya? Ke hit atau tidak? Apakah bisa diakses atau tidak? Dan sebagainya. Oke, jadi Intelligent Policy Manager ini merupakan full life cycle dari sisi security config-nya. Ya, mulai dari port scan, kita simulasikan di sini. Kemudian kita masukkan ke dalam policy konfigurasi. Lalu kita juga bisa mengaktifkan traffic learning ya untuk membaca lalu lintas paket yang mungkin belum terintercept, belum ada policy yang kita atur di perangkat firewall kita. Nanti kalau ke-detect di sini kita bisa lakukan simulasi lagi. Kalau misalkan sudah sesuai bisa kita aktifkan ke dalam real policy di sisi firewall. Terus kalau ada perubahan policy bagaimana kita bisa melakukan pengecekan kira-kira apa aja sih yang berubah dari perubahan policy yang sebelumnya dan setelahnya ya. Jadi ini adalah life cycle untuk policy manager. Kenapa di firewall tuh banyak aturannya ya? Memang kalau bicara security semakin ribet istilahnya gitu ya, semakin tidak nyaman dalam sisi jaringan ya tentu eh, semakin strict ya lalu lintas paket yang lewat dan bisa dibilang itu semakin lebih secure. Seperti itu. Jadi kita harus tetap evaluasi ya dari sisi lalu lintas traffic yang lewat dari firewall ataupun ke keluar melalui firewall. Oke. Lalu ada port scan plus traffic learning. Ini salah satu fiturnya dan juga ada policy sandbox. Nah, di firewall mungkin teman-teman kalau yang sudah biasa main firewall perangkat lain kalau kita mau nambahkan policy biasanya kita langsung efek ke production ya. Jadi kita harus buat policy dan itu langsung efek ke perangkat yang production ya. Nah, sementara di Ruji Firewall kita bisa melakukan simulasi terlebih dahulu. Jadi traffic ataupun aturan yang sudah dibuat di existing policy atau aturan yang existing ya, kita buat policy baru nanti di simulation box ya di sini. Nanti trafficnya akan diduplikat ya. Dia akan menduplikat traffic. Kemudian nanti kita cek kira-kira dengan simulasi ini apakah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Dan nanti ada komparasinya. Misalkan source address-nya 1.1 ya, actualnya permit ketika disimulasikan dengan policy yang kita buat, dia action-nya denied dan ke hit dengan traffic yang real time ya. Nah, di sini kita bisa cek, oh, di simulasi ini sudah sesuai. Source IP ini mau kita denied, misalkan. Akses ke spesifik eh, destinasi tertentu. Nah, ini bisa kita pindahkan nanti setelah comply, kita pindahkan ke real production. Jadi tidak mengganggu existing networks ya. Kalau sudah yakin, sudah sesuai hitnya, maka bisa kita pindahkan eh, policy-nya ke dalam real policy di firewall. Kemudian ada policy lifecycle management, kita bisa mengecek dari sisi change record tracking, kemudian recordnya apa saja yang dirubah, ya, risk policy modification, nah semua bisa kita lihat nanti di policy lifecycle management. Oke, itu eh, lebih ke overview ya, fitur-fitur yang ada di firewallnya Ruji. Tapi nanti kita akan bahas detail untuk real
konfigurasinya langsung. Nah, sebelum masuk ke situ, di sini eh, untuk hardware-nya tampilannya seperti apa ya? Kalau untuk firewall sih simple ya, sama seperti layaknya switch, tetapi untuk yang 1600 Z3200 dia ada kurang lebih 8 Ethernet port, kemudian 2 1 gig SIP port ya. Sorry, ini ada 8 F port, ini satu SIP port dan 10 gig SIP port ya. Nah, ini untuk port-port ini bisa nggak di bridging atau bisa nggak masing-masing port dedicated jadi L3 port misalkan bisa ya. Jadi kalau misalkan dari port 1 dan 2 ini sebagai layer 3 port, kemudian port 3 dan 4 dibuat sebagai transparan atau bridging, itu juga bisa. Jadi ini lebih fleksibel ya, kita bisa modifikasi sesuai kebutuhan kita. Kemudian kalau tampilan belakang tipe yang Z3200 ini sudah built-in power supply, jadi tidak perlu ada tambahan PSU lagi, modul. Kemudian ada tambahan untuk hard disk expansion-nya. Nah, fungsinya buat apa? Ini buat menyimpan log security, kemudian log apa namanya URL, application dan sebagainya. Itu bisa kita masukkan ke dalam sini untuk kebutuhan audit. Ya, jadi memang nanti kalau nggak pakai hard disknya, ada beberapa data yang tidak bisa kita tampilkan. Jadi harus untuk yang lebih advance ya, dalam artian untuk kebutuhan audit data, teman-teman bisa menambahkan hard disk expansion-nya. Nah, hard disk ini juga disarankan dari Ruiji juga ya. Jadi memang ada eh, order information untuk hard disk expansion-nya. Oke, kemudian bicara firewall, apalagi next generation firewall, maka ada yang namanya license. Nah, license itu apa aja sih di firewall? Firewallnya Ruiji, jadi ada dua ya untuk license-nya. Yang pertama adalah perpetual license. Ini adalah satu kali beli aja, di mana ini untuk performance license-nya. Jadi kan kalau di firewall itu ada throughput maksimumnya ketika dipakai untuk aplikasi UTM filtering, antivirus, dan sebagainya. Dia untuk defaultnya yang Z3200 ini 1 GB. Kita bisa upgrade sampai 3 gigabit untuk throughputnya, di mana dengan menambahkan satu license 1 gig. Jadi per license perpetual ini adalah 1 GB. Jadi kalau teman-teman mau upgrade ke 2 GB maksimum throughputnya, kita bisa menambahkan satu performance license 1 GB. Atau mau dimaksimalkan menjadi 3 GB, kita bisa tambahkan 2 kali performance license-nya. Jadi kali 2 ya, bisa sampai 3 GB. Yang di series di atasnya 5100 itu bisa sampai 10 GB. Jadi eh, bisa disesuaikan dengan kebutuhan ketika teman-teman sizing untuk customer. Nah, ini perpetual license satu kali beli. Kemudian ada lagi yang namanya validity period. Artinya dia ada rentang waktunya. Nah, apa sih license-nya? Yaitu UTM-nya, Unified Trade Management-nya. Kalau di sini Signature Library License-nya. Jadi kan kita ada eh sebentar ya. Nah, kita kan ada yang namanya eh ballpoint, highlight and pen. Oke, Signature Library di sini. Nah, teman-teman itu ada yang namanya 1 tahun yaitu UTM license Signature Library di mana di dalamnya dia include database akan terus update untuk antivirus, kemudian IPS, kemudian URL filtering, lalu ada application control, dan juga threat intelligence. Nah, inilah license-license yang harus terus terkoneksi nih ke cloud security-nya Ruiji. Karena nanti database-nya akan terus terupdate. Nah, kan kalau bicara security kan ada yang namanya VCA dan sebagainya. Itu adalah
treat-treat yang terdeteksi secara global, kemudian bagaimana mitigasinya. Nah, di sini kita bisa update database-nya dari situ. Jadi kalau ada virus baru, kemudian ada jenis serangan baru yang impact ke dalam IPS dan sebagainya, semua akan terupdate ya, semua akan terupdate di sini. Nah, tipe license-nya itu ada dua. Nah, ini hati-hati ya, ada 4-in-1, ada 5-in-1. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau 4-in-1 itu tidak include threat intelligence. Jadi kalau mau yang paket komplit itu pakai yang 5-in-1 threat intelligence. Ini buat deteksi malware, Trojan, CNC, botnet itu semua ada di threat intelligence. Ya, kalau misalkan eh 4-in-1 berarti 4 aplikasi ini atau 4 security ini, AV, IPS, URL filtering, dan application control, kecuali threat intelligence. Nah, ini perlu dicatat ya, buat teman-teman jangan sampai nanti salah melakukan sizing. Oke? Nah, sekarang Pak, firewall, kalau kita pakai firewall, terus bagaimana placementnya atau penempatan dari sisi perangkat firewallnya? Nah, sebenarnya ada banyak skenario yang kita bisa lakukan di Ruji Firewall. Mungkin kalau dulu image-nya adalah firewall itu hanya sebatas filtering, tetap ada router di atasnya, misalkan seperti itu ya. Tetapi firewall-firewall sekarang, mereka juga sudah ada fungsi routingnya, bahkan sudah ada fitur load balancing dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa tipikal skenario yang kita bisa terapkan ketika menggunakan yang namanya RUIG Firewall atau RG Wall. Yang pertama adalah routing mode, ya, mode routing. Nah, mode routing itu apa sih? Misalkan firewall itu ditempatkan untuk menghubungkan antara ISP, ya, mungkin modemnya ISP, kemudian ke perangkat lokal networks kita. Jadi dia berfungsi sebagai router juga. Ada NAT function di situ ya. Jadi sebagai interkoneksi antara eksternal system dan NAT sistemnya. Nah, untuk fungsi umumnya biasanya apa aja sih kalau di routing mode? Nah, biasanya kan kalau pakai router itu ada yang namanya DHCP server, routing, load balancing gitu ya. Nah, maka di fungsi-fungsi ini firewall juga sudah ada fitur itu. Jadi DHCP server, load balancing, multiple line, ya, kemudian port mapping. Nah, itu semua ada juga di firewall. Kemudian nanti dari sini kita bisa lakukan simulasi ya traffic yang lewat melalui local networks ke internet bagaimana dan juga dari internet ke dalam networks itu seperti apa. Nah, ini mode yang pertama yaitu mode routing. Apakah kalau kita sudah pakai mode routing, kemudian kita nggak bisa pakai mode bridging untuk port yang lain? Seperti layaknya sebuah router easy gateway misalkan. Tidak ya, kalau di RG Wall eh, Z1600 kita bisa fungsikan beberapa skenario di dalam satu perangkat. Ya, misalkan dua link kita set sebagai routing, satunya lagi kita set sebagai bridging. Nah, itu juga bisa, ya. Jadi opsi kedua adalah bridging, ya, bridging mode. Apa itu bridging mode? Sama dengan layaknya eh, transparan mode, ya. Jadi si firewall ini dia hanya melakukan filtering traffic aja. Jadi dia forwarding aja dari router ke core switch ya, dari sini ke core. Dia hanya sebatas filtering saja, tetapi IP point to pointnya langsung dari core ke router. Ya, di sini kita sebutnya biasanya kalau di firewall adalah transparent mode. Jadi istilah bridging di firewall itu transparent mode namanya. Di mana dia hanya sebatas layer 2 aja ya. Jadi dia melakukan yang namanya data forwarding plan aja. Tetapi di sini kita bisa melakukan intercept traffic. Jadi kita bisa melakukan scanning. Kira-kira ada anomali traffic atau tidak, ya, ada eh, threat atau ancaman dari sisi serangan cyber attack atau tidak, ada botnet, CNC dan sebagainya. Ini bisa kita blocking dari sisi firewall. Oke. Nah,
untuk bridging ini eh, minimal 2 port ya. Jadi ada sebagai yang uplink-nya ataupun source-nya, kemudian ada yang sebagai destinasinya. Jadi kalau di sini istilahnya ada sebagai one-nya, bagian atasnya ya, uplink-nya ada one-nya, lalu ada yang LAN-nya. Seperti ini. Oke, ini 2 mode yang paling umum. Tapi sebenarnya ada satu lagi yaitu monitoring mode. Nah, cuma kayaknya di slide ini belum muncul ya. Nanti di slide selanjutnya ada. Jadi monitoring mode ini kita bisa melakukan placement firewall. Jadi ini saya coba ganti warnanya biar lebih clear. Kita ganti warnanya ya merah deh. Nah, jadi ini firewall. Kita masukkan satu kaki saja ke network kita. Misalkan di sini ya ke core switch. Kita lakukan untuk kebutuhan apa? Kebutuhan audit. Saya pengen tahu dong lalu lintas network sekarang kira-kira apakah ada ancaman cyber attack atau tidak. Tapi kalau saya lakukan perubahan jaringan, maka efeknya besar. Ya, saya nggak mau ada downtime. Ya udah, kita bisa melakukan audit terlebih dahulu, di mana nanti kita perangkat apa yang mau kita monitor nih, apa namanya lalu lintasnya. Misalkan di port sini ya, di port atas nih ke arah router. Jadi kita mirroring portnya, ya. Port di sini kita mirror, lalu kita lempar ke arah firewall. Oke, jadi traffic yang lewat dari sini ke router itu diduplikasi, dilempar ke firewall. Nanti firewall akan melakukan audit kira-kira apakah traffic tersebut mengandung serangan cyber atau tidak. Ya, nanti akan ada kelihatan lognya secara detail di situ. Nah, jadi ini opsi yang ketiga. Kalau misalkan teman-teman mau melakukan audit terlebih dahulu deh buat mastiin, oh ternyata networknya kurang secure nih Pak. Ya, karena ketika dicek terlalu banyak botnet atau CNC misalkan, nah itu bisa kita detect di sisi firewall. Oke, nah kurang lebih tipikal skenario-nya seperti itu. Ya, kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan boleh di chat terlebih dahulu ya. Nanti untuk sesi tanya jawab kita bisa buka di akhir training. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut untuk inisial setup dari sisi perangkat firewall-nya. Ya, sebentar ya, saya share screen dulu, full screen. Oke, sekarang kita masuk ke initial setup untuk firewall ya. Apa aja sih fungsi-fungsi yang ada di firewall dan bagaimana untuk melakukan instalasinya. Nah, di sini sebenarnya ada pertama hardware installation ya. Jadi ada preparation-nya. Yang pertama tentu kita harus safety terlebih dahulu ya. Jangan meletakkan perangkat firewall di lokasi yang basah misalkan, yang lembab, mungkin banyak cairan dan sebagainya ya. Karena ini bukan perangkat access point outdoor ya. Kemudian suhunya juga harus dijaga ya. Environment temperaturnya juga harus dijaga. Ya memang kebanyakan firewall memang placementnya adalah di dalam ruangan ataupun di data center. Oke. Kemudian kita juga include yang namanya eh, mounting kit seperti ini. Jadi kita bisa mounting di rack server ya. Selanjutnya jangan lupa untuk pasang kabel groundnya ya untuk keperluan apa untuk kebutuhan dari sisi lonjakan listrik lebih ya seperti itu. Jadi kita bisa tambahkan grounding di eh, baut yang ada di sini ya. Kemudian kita bisa koneksikan powernya, lalu kita cek apakah LED-nya nyala atau tidak. Nah, di sini ada beberapa statusnya. Kalau blinking green, berarti ini sedang power on, kemudian proses inisialisasi. Solid inisialisasinya komplit. Tapi kalau solid red, nyalanya merah, berarti ada alarm yang tergenerate di situ. Kemudian untuk port-portnya ini menandakan kalau solid green dia connected, blinking ada sending atau receiving data. Kalau off berarti mati ya.
Jadi ini beberapa eh, informasi secara fisik, secara LED information. Nah, untuk deployment functionnya apa saja? Jadi yang pertama ada yang namanya tampilan home seperti ini, ya. Jadi ini tampilan UI-nya, user interface-nya. Jadi ada quick link, kemudian ada security overview. Jadi kalau ada threat intelligence atau threat-threat yang terlewati melalui firewall, dia akan ditampilkan di sini ya. Ada top attack, kemudian CPU, dan di sini ada menu-menu untuk melakukan quick wizard dari sisi konfigurasinya. Kemudian untuk layout objek, di sini kita bisa definisikan beberapa objek seperti address, kemudian service, dan sebagainya. Dan untuk konfigurasi network portnya, teman-teman bisa config di menu network seperti ini. Oke, ini untuk layout, monitor, mungkin detailnya bisa saya tampilkan nanti ya untuk di real perangkatnya. Oke, nah bagaimana untuk melakukan setup-nya? Nah, jadi untuk setup config-nya ini kita langsung aja simulasi. Ya, kita simulasikan langsung di sini. Jadi untuk konfigurasi perangkat firewall, ini kita ada lab topologinya. Nah, ini saya ambil contoh ya, beberapa lab topologinya. Sebentar. Nah, jadi teman-teman, ini adalah lab practice kita. Di sini di sisi firewall saya ada eh, beberapa koneksi ya. Yang pertama yaitu ke arah ISP ya. Ada ISP 1, ada ISP 2. Kemudian ada ke controller. Ini kita definisikan sebagai DMZ zone. Lalu ada ke arah client ya. Ada switch, ada AP. Ini kita set sebagai trust zone. Nah, apa yang membedakan router dengan firewall ya? Pada umumnya apa sih yang membedakan? Pertama, kalau kita fungsikan firewall sebagai routing function atau router, maka secara konfigurasi sama dengan router ya. Apa yang harus kita config? Pertama adalah interface-nya ya. Interface-nya harus kita kasih IP. Kemudian setelah itu kita setting routing-nya ya. Kita setting routing-nya. Lalu kita setting apa lagi? Biasanya kan LAN network-nya ya. Perangkat LAN networknya. Mana port mana yang kita set sebagai LAN, port mana yang kita set sebagai WAN. Nah, tetapi di firewall, kalau di router itu sudah cukup, di firewall belum. Jadi di firewall itu ada tambahan step lagi, yaitu kita harus mendefinisikan zone-nya atau zonasinya. Ya, jadi kalau di firewall itu ada istilahnya untrust zone, oke, ya untrust zone. Kemudian ada istilah trust zone, lalu ada istilah DMZ zone. Apa maksud dari tiga istilah ini? Ini yang umum ya di firewall lah. Apakah kita bisa definisikan zone kita sendiri? Bisa saja. Tapi yang biasanya paling umum kepakai adalah secara default sudah disediakan yaitu Antras, DMZ, Trust Zone. Apa itu Antras Zone? Antras Zone itu berarti zona di mana perangkat yang terhubung ke firewall, networknya tidak bisa dipercaya. Kita tidak bisa kontrol network tersebut, maka kita set sebagai Antras. Ya. Ketika kita set sebagai Antras, maka secara security dia harus lebih strict, ya, harus lebih eh, apa ya? Strict itu bisa dibilang lebih secure ya, lebih rinci ya, nggak bisa sembarangan nih akses nih ke Antras Zone. Kemudian ada DMZ Zone. Nah, DMZ Zone ini biasanya kita letakkan untuk perangkat server, ya, perangkat-perangkat server atau perangkat-perangkat yang memang dia harus dipusatkan atau dikoneksikan secara terkhusus gitu di jaringan lokal, ya, tidak bisa digabung dengan perangkat klien dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya Trust Zone.
Apa itu trust zone? Berarti ada zona di mana jaringan tersebut bisa kita percaya karena kita manage perangkatnya. Saya define IP-nya, networknya saya yang mendefine, kemudian IP address perangkat-perangkat yang terhubung juga saya tahu, maka ini kita set sebagai yang namanya trust zone. Nah, di zonasi ini teman-teman harus mendefinisikan ya, mana port yang akan kita set sebagai DMZ zone yang akan nanti terhubung ke perangkat server misalkan, mana port yang nanti kita set sebagai untrust zone untuk keperluan internet koneksi, mana port yang terhubung sebagai trust zone. Ya, trust zone ini ke jaringan yang user misalkan. Nah, kita harus definisikan. Nah, di sini saya sudah memplanningkan, jadi eh, untuk trust zone itu di port 2, DMZ di port 1, kemudian untuk yang untrust di port 6. Ya, jadi ini adalah planning konfigurasi kita. Jadi port 6, 7 ini connect ke ISP, port 1 ke DMZ, port 2 ke trust zone. Nah, nanti kita akan atur lalu lintasnya. Jadi kalau dari trust zone mau akses ke DMZ, lalu lintasnya aturannya seperti apa? Dari DMZ ke trust, lalu lintasnya seperti apa? DMZ ke internet seperti apa? Kemudian dari trust ke untrust zone seperti apa? Nah, inilah kenapa kita mendefinisikan yang namanya zone, zonasi. Karena nanti kita harus atur nih, lalu lintasnya seperti apa. Ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke perangkat real device-nya ya. Di sini saya ada satu perangkat firewall Z3200. Oke, ini saya close dulu. Di mana teman-teman bisa mengkoneksikan eh, perangkat firewall itu di port manajemen. Jadi di port 0 itu adalah port manajemen. Jadi kita hubungkan dan dia akan mendapatkan IP default 192.168.1.200 ya. Jadi di HCP ya, kalau di port manajemen dan kita bisa akses ke 1.200, 192.168.1.200. Nah, ini adalah halaman login ya. Jadi default loginnya apa? Defaultnya adalah admin, passwordnya firewall. Oke, kecil semua ya, admin, passwordnya firewall seperti ini. Kemudian di sini ada captcha-nya, kita bisa masukkan captcha-nya. Lalu kita klik login. Nah, ini adalah tampilan defaultnya. Ketika kita pertama kali login, nanti teman-teman diminta untuk menggantikan password. Jadi kita harus ganti dulu. Misalkan saya ganti ruiji@123. Kemudian confirm passwordnya ruiji@123. Kita klik confirm seperti ini. Nah, maka passwordnya sudah terganti. Nah, di sini nanti akan ditampilkan yang namanya apa? Quick Onboarding Wizard. Jadi teman-teman bisa ikuti panduan untuk melakukan Quick Onboarding Wizard-nya di sini. Contoh, misalkan port 0 manajemen. Ya, ini adalah modenya routing mode. Kalau kita lihat di sisi planning, ya, di sini, maka kita akan setting port 1, port 2, port 6 dan 7. Dia ada yang untrust, ada yang DMZ, ada yang trust zone. Maka kita bisa klik satu port di sini. Misalkan port 1 kita klik, maka kita bisa pilih modenya ada routing, transparan, atau off-path. Ya, off-path itu untuk monitoring mode. Teman-teman bisa kita pilih karena requirement-nya adalah routing, ya di sini bukan transparan, maka kita buat yang namanya routing mode. Oke, kita pilih routing mode. Kemudian interface tipenya apa? Nah, ini karena dia ke arah dalam, ya, maka kita pilihnya LAN. Kemudian kita bisa set IP-nya berapa nih planningnya? 10.11.1 ya. 10.11.1/24.
Time zone-nya kita ganti GMT plus 7 Jakarta. Oke, seperti ini. Kemudian kita rubah port 2. Jadi setelah kita klik yang di sini, kita pilih klik di yang port 2, maka settingan di port 1 akan tersimpan secara temporary terlebih dahulu. Nah, port 2 kita juga buat routing mode. Kita pilih LAN. Kemudian kita masukkan IP-nya 10.1.2.1/24. Oke. Kemudian di port 7, port 6 ya, port 6. Kita pilihnya routing, lalu pilih interface-nya one. Dan kita set sebagai DHCP. Biasanya dari ISP kan DHCP ya. Dan juga port 7 kita set routing, interface-nya one, tipenya DHCP. Seperti ini. Nah, kita coba koneksikan ke ISP. Kalau sudah, kita tinggal klik next. Nah, di sini akan melakukan konfigurasi terkait port yang sudah kita modifikasi ya. Nah, dia akan mengecek nih kira-kira bisa mendetek internet atau tidak. Ya, dari sisi networknya bisa mendetek internet atau tidak. Oke, testing extranet connectivity. Oke, network connection normal, kita klik next. Kemudian kita bisa mengonlinekan perangkat firewall kita ke dalam Ruji Cloud. Jadi teman-teman bisa melakukan scan melalui aplikasi atau meregistrasikan serial number-nya. Ya, kita bisa registrasikan SN perangkatnya di sini. Ya, kita klik next. Kemudian kalau sudah kita klik finish. Nah, jadi ini kita sudah selesai initial setup. Kita coba cek. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Kita perlu memvalidasi ya. Kira-kira interface-nya sudah sesuai atau belum. Yuk kita cek. Misalkan masuk ke menu networks di sini. Kemudian di sini ada yang namanya physical interface, sub interface, bridge, aggregate, dan tunnel. Jadi kalau untuk physical yang kita setting, teman-teman bisa klik physical interface. Kemudian kita cek di sini, ya. Ada ada 5 port sudah kita setup tadi ya. Dan di sini kalau kita lihat, port 1, port 0, 1, 2, ini terset sebagai trust. Padahal di port 1 kita pengennya dirubah ke DMZ, ya kan? Nah, jadi kita rubah dulu nih. Port 1 kita bisa edit ya, di G01 kita klik. Kemudian zone, kita pilih zone-nya, kita rubah menjadi DMZ zone. Ya, kita pilih DMZ zone. Kita klik save. Nah, kita juga bisa mengaktifkan yang namanya manajemen port di port tersebut. Apakah firewall-nya bisa diakses dari port yang ada di 01 misalkan. Contoh di sini adalah DMZ port. Saya bisa aktifkan di permit HTTPS ping. Misalkan kita tinggal klik save. Oke. Kemudian kita verifikasi lagi. Yang lainnya sudah sesuai. Ada trust. Kemudian di sini DMZ. Lalu ini trust di 02 sesuai dengan planning. Ya, di sini trust DMZ 01. Kemudian 06 dan 07 adalah untrust. Ya. 06, 07 ini untrust, dia dapat DHCP dari ISP. Oke, sampai sini. Langkah berikutnya adalah kita coba cek terlebih dahulu ya, apakah zone-nya sudah sesuai. Tadi kan config interface-nya sudah, zone-nya sudah sesuai. Nah, kemudian kita bisa menambahkan yang namanya
routing configuration. Nah, di sini untuk routingnya kita cek, teman-teman bisa cek di routing, kemudian kita bisa cek di routing table. Kalau misalkan ISP-nya DHCP, by default biasanya nanti routing table-nya akan dibantu dibuatkan. Contoh di sini saya dapat DHCP dari ISP, maka 000 0000 itu otomatis dibuatkan static routingnya ya melalui eh, DHCP yang terdapat dari si perangkat interface fisikalnya. Jadi kita nggak perlu define lagi static root di sini. Ya, dia kan sudah otomatis terupdate database-nya sesuai dengan DHCP yang di-provide oleh ISP. Oke. Nah, routing table-nya sudah sesuai ya. Routing table-nya sudah sesuai. Nah, apakah sampai sini sudah selesai? Belum ya. Kalau supaya bisa akses internet, maka kita perlu yang menambahkan yang namanya NAT. Ya, apa sih NAT? Nah, NAT itu secara fungsi dia mentranslate dari private ke public IP. Oke, ada pertanyaan di sini. Oh, oke, aman ya. Nanti rekamannya kita upload di eh, YouTube. Kita upload di YouTube. Oke, ini kita config dasar terlebih dahulu, routing, kemudian setelah itu kita konfigurasi NAT-nya. Nah, kalau teman-teman konfigurasi menggunakan wizard, ya, kita config menggunakan wizard yang tadi quick onboarding, maka secara otomatis sebenarnya NAT-nya sudah kebentuk, teman-teman. Nah, di mana kita bisa cek settingan NAT-nya? Ya, settingan NAT-nya itu bisa kita cek di policy. Jadi ada networks, ada object, ada policy. Kita klik policy. Kemudian teman-teman bisa cek di sini ada NAT, kemudian ada NAT. Ya, jadi ada banyak opsi ya. NAT 46 itu adalah NAT dari IP4 ke versi 6, dari 6 ke versi 4, dari 6 ke 6, ataupun yang NAT 4 ke 4 itu adalah standar NAT seperti ini. Nah, NAT policy di sini by default sudah dibuatkan nih. Jadi ada tipenya source NAT, kemudian source-nya adalah trust, destinasinya security-nya untrust, source address-nya ini, destinasinya ini, service-nya ini, kemudian outbound interface-nya ke arah interface port 1-nya ya. Ya, kemudian ini adalah policy yang sudah dibuat secara otomatis. Artinya apa? Kalau kita lihat secara aturan policy, source security-nya zone-nya adalah trust sumbernya. Berarti dari zona trust ke untrust, kemudian source-nya adalah IP apapun, destinasinya kemanapun gitu ya, service-nya apa saja, maka akan diizinkan lewat melalui source address interface one. Nanti kita akan bisa cek apakah ke-hit atau tidak. Nah, sekarang saya pengen eh, spesifikkan. Saya nggak mau nih sembarang IP bisa dapat internet. Ya, mungkin nanti ada kesalahan konfig, IP-nya sesuai, kemudian dia bisa akses internet. Saya pengennya sesuai dengan plan yang ada di sini. 10.1.2 dan DMZ boleh akses ke internet ISP. Ya, bagaimana caranya? Nah, teman-teman bisa modifikasi NAT rule-nya. Ya, atau kita coba buat baru. Misalkan ini kita disable. Sorry. Kita disable NAT-nya, berarti nggak ada NAT ya. Tidak ada fungsi NAT. Kita buat baru di sini. Ya, ada source NAT, ada DNAT, ada twice NAT. Kalau dari lokal ke networks internet, kita pilih source NAT. Kemudian misalkan trust name-nya to internet. Ya, statusnya enable, time range-nya kita bisa kasih any. Source-nya dari mana? Kita pilih yang trust. Ya, jadi harus secure ya aturannya. Kita pilih trust, kemudian destinasi source address-nya. Nah, ini kan pengen kita spesifikkan nih. Ya, dari sini yang trust 10.1.20 kan.
maka kita bisa buat address baru ya teman-teman ya. Kita add address di sini. Kemudian misalkan segmen 10120. Kita buat 10.1.2.0/24. Oke, kita confirm dan kita tambahkan. Kemudian kita buat lagi ya segmen tadi ada bawaan default ya. Apa namanya? IP management biar bisa internet juga. 1.0 192.168.1.0/24. Oke, kita confirm add sama apa? DMZ ya. Segmen DMZ berapa? 10.1.1.0. 10.1.1.0/24. Kita klik confirm di sini. Oke, berarti sekarang karena source-nya sebagai trust, maka segmen mana yang mau kita set? Ada segmen trust ya di sini ya, 10.1.1.0. 1.0 ini mana? IP DMZ, sorry, IP default management si firewall ya. Jadi supaya karena saya koneksi ke sini supaya bisa internetan, saya sekalian aja saya tambahkan. Karena kan tadi zone-nya udah trust. Jadi satu zone dia ya. 1.1.1.0. Kita klik confirm seperti ini ya kan. Kemudian destinasinya kemana? Nah, destinasinya kita pilih apa? Karena ISP berarti ke arah atas. Berarti kemana? Antras. Ya, kita pilih antras. Kita klik confirm. Kemudian destinasinya ke any aja ya. Supaya bisa ke translate ke semua IP yang ada di luar. Oke, kita klik any. Kemudian paket afternet. Nah, ini kita bisa pilih outbound interface address. Berarti IP yang tertanam di interface address. Jadi dia akan di nothing berdasarkan IP yang tertanam di interface address. Kemudian address pool, ini kita bisa berdasarkan pool IP yang bisa kita definisikan. Biasanya kan kalau dari ISP kan punya IP pool nih. Lebih dari satu IP public misalkan dikasihnya. Teman-teman bisa definisikan di sini. Atau spesifik IP yang mau kedetek dari luar untuk aturan yang ada di sini ya. Kalau mau gampang biasanya pakai outbound interface address. Oh, servisnya lupa ya, kita pilih ini aja. Kita bisa spesifikkan sih, cuman kalau yang di sini kita buat ini aja. Oke, sampai sini kita tinggal klik save. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi ini adalah policy yang terbaru yang sudah kita buat dari trust ke untrust. Ini khusus untuk NAT-nya. Kemudian segmennya satu titik sekian. Destinasinya ini lalu source address paketnya setelah NAT-nya menggunakan outbound interface IP. Nah, lalu saya mau buat lagi untuk yang DMZ-nya. Ya, misalkan biar enak ya, kita buat DMZ to internet. Kita buat policy sendiri nih. Jadi kalau nanti DMZ ada segmen IP baru ya kita tinggal tambahkan dari situ. Oke, kita buat DMZ di sini kita pilih source-nya. Lalu tadi kita sudah buat ya 1.0 ya DMZ. Kemudian destinasi zone-nya antras. Interface-nya, sorry destinasi address-nya ini. Source-nya ini kita pilih yang outbound interface. Oke. Nah, sampai sini sudah terbuat untuk NAT konfigurasinya. Ya. Nah, jadi kita sampai sini sudah kita buat NAT config-nya. Nah, cuma kan tadi kita setting interface ya. Kemudian zona sudah kita config, tetapi DHCP-nya mungkin ada yang belum kita buat ya. Bagaimana kita bisa verifikasi DHCP-nya sudah dibuat atau belum? Teman-teman bisa masuk ke dalam networks. Di sini ada menu yang namanya DHCP.
Kalau kita cek DHCP server di sini, by default cuma ada IP DHCP dari si apa nih perangkat port management ya, dari port management ya. Nah, kita pengen buat DHCP untuk yang trustnya ya, DHCP yang trustnya yang di sini ya. Kita buat DHCP-nya. Caranya gimana? Kita tinggal create, misalkan trust DHCP, kita pilih interface-nya di port sini ya, 2 ya. Kemudian DNS-nya kita bisa buat 888 misalkan. Ini ada opsi yang bisa kita pasang, nanti kita modifikasi untuk keperluan config routernya. Kita klik save. Nah, di sini sudah kita set trust DHCP. Saya coba setting DHCP di laptop saya ya. Karena ini saya masih pakai static tadi. Kita coba rubah DHCP-nya. Di sini kita rubah. Nah ya, kira-kira muncul nggak nih? Kita cek ya. Nah, ini 1200 kita coba ping ke 888. Ini sudah pakai LAN ya. Kita coba tracer. Kira-kira ke-hit nggak? Trafficnya ke-hit atau tidak nih, NAT-nya. Ya, kita coba cek NAT sistemnya dari sini, lognya. Nah, ini mulai ke-hit ya. Jadi teman-teman bisa cek sekarang dia ke-hit 166. Jadi dari segmen mana? Dari segmen 1.0. Sekarang saya coba hubungkan port 2 untuk perangkat switch dan access point ya. Jadi di port 2 ini sebagai trustnya. Kita hubungkan perangkatnya. Hubungkan di sini. Nah, harusnya dia dapat DHCP ya. Dapat DHCP. Nah, seperti ini. Dia sudah up. Terus kita cek kalau kira-kira DHCP-nya dapat nggak ya? Nah, teman-teman bisa cek di DHCP, kemudian address management list. Nah, pertama udah dapat nih. 10.1.2.3. Ini sudah dapat DHCP. Nah, kemudian dapat lagi untuk switch-nya 10.1.2.2. Ini adalah IP DHCP untuk yang switch-nya. Coba cek benar nggak nih? Coba ping ya. 10.1.2.2.3. Telnet 10.1.2.3. Oh, ini AP ya. Ini benar AP nih. Show version. Nah, ini access point berarti IP AP dia 10.3, kemudian switch 10.2. Dapat DHCP dari si firewall. Oke. Nah, sekarang kita hubungkan untuk perangkat DMZ-nya. Ya, DMZ networks-nya. Di sini untuk DMZ-nya ya, dia di port 01. Saya hubungkan apa? Controller AC ya, AC controller. Jadi nanti access point dia di manage melalui si controller AC yang beda segmen. Kita hubungkan controllernya. Dan ini karena dia statik, jadi saya tidak perlu aktifkan di HCP. Ya, kita coba tes ping. Kira-kira bisa nggak nih dari eh, DMZ, dari trust ke DMZ. Fix 10. Nah, ini bisa ya.
Ini adalah controllernya yang ada di DMZ. Oke, ini AC controllernya ya, teman-teman. Jadi ini AC controller IP-nya 10, yang ini IP-nya 3, ini 2. Kemudian laptop saya ke port management, dia masuk ke trust zone juga tapi beda IP ya. Dan di sini masuk ke ISP. Oke. Nah, di sini untuk initial setup apakah sudah selesai? Sebenarnya belum, masih ada satu step lagi. Apa itu? Yaitu security policy-nya. Karena tadi kita pakai apa namanya onboarding wizard, maka di security policy by default teman-teman lihat dia akan membuat yang namanya allow all segment. Ya, ini adalah policy yang dibuat secara default ketika kita membuat menggunakan onboarding wizard. Jadi dia mengizinkan semua semua zone itu berkomunikasi satu sama lain. Nah, sekarang mari kita spesifikkan. Kita buat aturannya dari trust ke untrust, dari trust ke DMZ. Seperti apa? Nah, ini kita coba buat dulu dari trust ke internet ya. Kita buat dari trust ke internet policy-nya. Kita create seperti ini. Nah, ini ada simulation space, tapi besok kita bahas untuk yang ini. Kita buat yang simple terlebih dahulu. Kita create, kemudian kita bikin policy-nya trust to untrust. Jadi biar gampang ya. Oh, ini policy-nya dari trust to untrust. Kemudian kita bisa buat default policy group atau kalau mau lebih rapi, misalkan saya bikin grup baru deh. Misalkan grup trust atau apa ya teman-teman bisa buat ya. Tapi kalau nggak mau bikin grup baru juga bisa lewat default policy group di sini. Kemudian ada priority. Nah, priority ini berkaitan dengan eh, policy, susunan polisinya, aturannya. Jadi semakin di atas dia akan dibaca terlebih dahulu oleh si firewall. Jadi kita pilih sebelum allow all yang tadi dibuat secara default. Lalu kita pilih apa? Source security zone-nya sama ya. Jadi di setiap policy itu kita harus menentukan zone-nya. Trust atau untrust atau DMZ. Contoh kita buat trust. Kemudian kita klik source-nya. Yaitu segmen yang di sini. Sorry ya, ini segmen trust di sini. 2 dan 168. Oke, kita bisa juga pilih region. Kemudian destinasinya kita pilih ke Antras. Lalu ke any supaya bisa akses internet. Kemudian actionnya kita permit. Kita klik save. Nah, dari sini sudah otomatis ke hit. Kemudian ini nanti kita coba disable ya. Kira-kira apakah laptop saya masih bisa ngeping ke segmen DMZ? Kira-kira masih bisa nggak nih? Menurut teman-teman. Kalau yang ini saya disable, policy nomor 2. Ya, tinggal policy nomor 1 nih. Kalau policy nomor 1 kan berarti dari source-nya dari trust, destinasinya ke untrust saja. Jadi kalau saya disable yang ini, ya kita disable, maka harusnya dia terputus. Loh kok bisa putus, Pak? Ya iya, karena belum ada aturannya. Dia akan ke hit aturan yang defaultnya, default policy yaitu apa? Denied. Nah, dia akan ke hit di sini. Oke. Nah, ini kita nggak bisa lihat datanya karena tidak ada hard disknya. Jadi, teman-teman jangan lupa tambahkan hard disk ya untuk kebutuhan view sessionnya di sini. Oke, ini belum bisa nih kita ping. Nah, gimana caranya? Ya kita buat aturannya lagi ya teman-teman. Jadi sekarang dari trust ke DMZ kita buat aturannya. Saya mau akses dari trust ke DMZ. Bagaimana aturannya? Kita buat. Kita create trust to DMZ. Default policy sebelum trust to DMZ misalkan
Security zone dari mana? Dari trust. Source address-nya dari segmen ini misalkan. Dan juga dari sini. Destinasinya ke DMZ. Ya. Destinasinya ke DMZ. Kemudian destinasi address-nya ke arah mana? IP 10.1.1.0. Nah, klik di sini. Kemudian servisnya kita inikan saja dulu. Baru kita klik save. Oke. Kira-kira apakah ada traffic yang ke hit? Nah, jadi dia bisa akses sekarang ya. Bisa reachable. Jadi semakin spesifik trafficnya, ke hitnya, maka semakin bagus ya dari sisi security. Nah, ini sekarang dari sini udah bisa nih. Dari sini trust zone ke DMZ, dari trust zone ke internet, ini sudah bisa. Oke. Nah, ini apa namanya default settingan yang bisa kita setting untuk kebutuhan firewallnya. Nah, sekarang kita masuk ke fitur untuk load balancingnya. Apakah di RG Wall kita bisa melakukan yang namanya load balancing? Ya, jawabannya bisa ya. Jadi kita bisa melakukan balancing, one load balancing, di mana dia akan mendetek otomatis berdasarkan jenis interface yang kita pilih. Oke, berdasarkan jenis interface yang kita pilih. Bagaimana cara konfigurasi load balance? Nah, teman-teman di sini bisa masuk ke dalam menu networks. Kemudian di sini ada yang namanya eh, routing. Lalu ada egress load balancing. Ya, egress load balancing. Kita klik egress load balancing di sini. Nah, kemudian di sini dia akan otomatis mendetek interface mana yang support untuk kebutuhan one load balancing. Nah, dia otomatis ngedetek port 6 dan port 7 di sini. Kenapa? Karena port 6 di sini dia di set sebagai one ya. Tipenya di set sebagai one. Nah, ini defaultnya otomatis ke enable. Kemudian kita bisa modifikasi dari sisi uplink dan downlinknya. Kita coba edit. Misalkan dari ISP speednya itu 30 mega misalkan ya. Ya kita bisa buat 30 mega di sini uplinknya. Downlinknya 30 mega. Kemudian ada threshold. Apa sih maksudnya? Jadi kalau mencapai okupansi 80% di sini misalkan, maka nanti link ini sisanya nggak dipakai untuk kebutuhan load balancing. Jadi perangkat yang lain ketika sudah okupansi 80% ya dia akan merefer ke speed yang lainnya ya, ISP yang lainnya. Kemudian ada wait. Wait ini hanya berlaku untuk load balancing based on modenya wait. Kalau priority ini dipakai untuk kebutuhan priority load balancing. Oke. Dan juga max session number kita bisa tambahkan ya. Di sini max session number-nya berapa? Ya ini tergantung dari teman-teman mendefinisikannya. Mau di set 2000, di 20.000 juga boleh ya. Tergantung kekuatan dari ISP-nya ya. Dari modem ISP-nya. Berapa maksimal sesi yang bisa digunakan. Nah, SP2 kita rubah. eh Misalkan 20 mega. Nah, seperti ini ya. Kita klik save seperti ini. Nah, kemudian kita pilih balancing modenya. Jadi setelah kita aktifkan ya load balancingnya, kemudian kita pilih balancing mode-nya. Teman-teman mau pilih yang mana nih? Ada banyak opsinya. Based on bandwidth plus session. Nah, ini maksudnya skenario untuk home broadband dan private line yang eksis dan eh, perlu mempertimbangkan antara kedua network tersebut atau dua link tersebut mengenai session dan bandwidthnya. Kita bisa pilih bandwidth
plus session. Ada based on source IP. Nah, ini berdasarkan spesifik IP, biasa dipakai untuk online banking atau gaming. Source and destinasi. Nah, ini juga sama. Jadi berdasarkan source dan destinasi baru nanti dilempar ke spesifik one mana gitu ya. Kemudian ada based on bandwidth. Nah, ini based on skenario per session traffic volume di mana merefer ke penggunaan bandwidthnya di masing-masing interface. Ada priority, kemudian ada wait, dan juga session. Nah, teman-teman bisa pilih ya, tinggal pilih aja. Defaultnya based on source IP address. Di sini saya pilih based on source IP dan destination, kita klik save. Kemudian kita cek session info. Nah, di sini kalau kita lihat, kita bisa klik details, ya. Sessionnya kira-kira lewat kemana aja nih, ya, untuk load balancingnya. Coba kita cek di sini karena dia pakainya apa? Baru satu perangkat aja nih yang saya koneksikan di laptop saya dan sessionnya masih stay di 17, maka by default masih melewati 17. Nah, cuman ada beberapa traffic ya di DNS, ping ke DNS lewat 16. Nah, nanti saya coba tambahkan access point dan juga perangkat mobile ya. Kita testing untuk connect melalui handphone. Jadi ada dua concurrent user. Oke? Nah, di sini untuk kebutuhan load balancingnya. Coba kita testing kalau misalkan kita disconnect satuan ya. Nah, ini kita lihat apakah ke hit trafficnya. Jadi ini nggak ada downtime ya. Mungkin ada satu RTO ya, tapi secara fisik ini sudah kita cabut satu link di sini ya. Dia terputus. Kemudian di egress load balancingnya sekarang yang aktif cuma satu aja. Ya, yang aktif cuma satu saja. Kita kembalikan lagi. Kita view details. Ini di port 6. Kita cek apakah kira-kira muncul kembali untuk yang port 7-nya. Nah, dia akan balik lagi untuk kebutuhan load balancing ya. Jadi kita bisa cek nih di traffic monitor, kemudian kita bisa cek di traffic monitor, log monitor, di traffic monitoring real time traffic. Ya, ini kita aktifkan dulu. Interface traffic. Oke. Nah, ini bisa kelihatan ya. Port 7. Kalau di port 7 trafficnya segini. Kalau di port 6 trafficnya seperti ini. Dan link yang terlewat ada lag, ada zoom, dan sebagainya. Ya, kita bisa select all interface. Nah, ini akan kelihatan seperti ini ya. Nah, ini ada yang bertanya, izin tanya untuk load balancingnya jika kita punya 50 dan 100, apakah hasil speed testnya bisa 150 atau mendekatinya? Ini saya testing di sini. eh untuk kebutuhan bonding, di sini saya masih belum berhasil ya. Apa namanya, untuk kebutuhan bonding speed ya di sini. Cuma secara metodenya sebenarnya kita bisa maksimalkan di session di sini sebenarnya. Tetapi ini saya coba nanti apa namanya confirm terlebih dahulu ke TAC apakah sama konsepnya seperti bonding speed atau memang berdasarkan okupansi dari sisi masing-masing interface saja. Nah, kalau di sini kita coba speed test, memang
masih mengarah ke salah satu ISP aja ya untuk speednya. Ya, jadi eh, nanti saya coba double check dulu ya kalau untuk yang bonding speednya. Mungkin besok saya akan coba confirm ya. Jadi ini perlu saya testing lebih dalam lagi nih untuk yang bonding speednya. Oke. Nah, ini untuk kebutuhan load balancing ya. Jadi kalau untuk load balancing kita bisa pilih beberapa opsi tersebut. Nah, sebenarnya ada yang namanya link detection. Jadi link detection ini untuk kebutuhan deteksi link jika terjadi anomali traffic pada ISP. Jadi kita bisa buat create link detection seperti ini. Misalkan link to Google, cek. Kita buat node-nya. Misalkan node name-nya Google. Destinasinya 88. Kita pilih outbound-nya port 6. Oke, detection frekuensinya mau dibuat berapa? Misalnya 1000 milisecond berarti 1 detik. Kita klik seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi buat ISP yang kedua ya. Seperti ini kita buat 1000 second. Kita klik confirm seperti ini. Lalu kita klik save. Nah, ini kita bisa aktifkan link detection-nya. Ya, kita aktifkan link detection untuk mengecek kalau misalkan nanti ada anomali traffic, maka dia akan mendisable ataupun meremove dari routing table ya untuk interface yang sudah kita pilih yang di sini misalnya di 07 gitu ya. Dia akan kita remove dari routing table. Nah, dia akan keep monitoring seperti ini ya. Jadi bisa terlihat ada jitternya, delay-nya, paket loss-nya berapa persen, itu semua akan kelihatan. Ini coba kita cabut. Ini kita coba cabut ya. Misalkan, nah di sini dia kedetek pakai loss rate-nya 3% ya. Nah, dia masuk ke mekanisme exception sehingga dikecualikan dari kebutuhan load balancing. Kita aktifkan lagi. Oke, nah ini kembali normal ya, pakai loss rate-nya 11%, tapi sekarang linknya sudah kembali normal. Nah, jadi ini penting juga buat kita definisikan di sisi firewall untuk kebutuhan detection link load balancing-nya. Oke? Oke, sebentar kita balik ke slide lagi. Oke. Nah, kemudian selain itu kita bisa juga membuat yang namanya sub interface ya. Mungkin tadi di sini ada requirement saya pengen bikin trunking gitu ya. Dari sini ke switch nanti saya terang ke AP misalkan. Bisa nggak? Bisa. Kita bikin yang namanya sub interface. Teman-teman tinggal klik di sini sub interface. Lalu kita create, kita pilih physical yang mana. Misalkan 02 ya dari gambar. Kita pilih 02 di sini. Kemudian kita bikin VLAN-nya berapa? Misalkan VLAN 10. Zone-nya masuknya ke trust. IP-nya 10.10.10.1/24. Looping-nya. Kita klik save. Ya. Seperti ini. Maka di sini kita sudah sukses membuat sub interface VLAN 10. Jadi teman-teman cukup membuat trunking ya dari sini untuk VLAN 10. Lalu kita juga trunking ke access point. Sekarang saya coba mau cek ya, karena tadi kita sudah menambahkan IP manajemen untuk AP dan switch, kemudian kita sudah izinkan dari trust ke DMZ.
ngobrol ke sini ya kan. Sekarang kita cek dari controller apakah IP-nya sudah kedetek nih, IP AP-nya. Kita coba cek ya. Kira-kira akses poinnya sudah online belum? Nah, ini masih offline. Kenapa masih offline? Karena kalau di controller itu kita harus pointing apa IP-nya ya, si controller IP-nya. Nah, ini coba kita telnet dari sini aja ya. Kita telnet ke akses pointnya. 10.123. Oh, nggak di ping. Atau kita tambahkan DHCP option ya. Kita tambahkan DHCP option di sini. Jadi tambahkan DHCP option di segmen yang ada di sini ya, supaya bisa mengarahkan ke controller. Nah, di sini DHCP-nya, DHCP server kita edit yang segmen yang ada di sini. Di sini teman-teman bisa klik advance, ada yang namanya DHCP option 43, kita tambahkan 10.1.1.10. Ini adalah IP controller, kita klik save. Kita saya coba konsol ya buat pastiin kira-kira bisa connect ke controller. Rj enable AP debug. Show IP interbrief ping 10.1.1.10. Ping 10.1.2.1. Wah, ini nggak mau ngeping nih. Sebentar. Ini karena tadi ada sub interface ya. Kita coba disable terlebih dahulu. Itu 22. Ping 10.1.2.2. Policy kemungkinan. Ayo kita coba cek ya. Trust to DMZ. Ini sudah ada. Kalau trust to trust kan harusnya sudah aman ya. Kita coba kita cek kira-kira di mana nih errornya. Tadi udah bisa kita reachable ya, kita bisa ping ya. Kita coba delete dulu sebentar di sini. Oke, kita remove dari zone-nya dulu. Apa ini? Ping, ping 10.1.2 ya. Terus 122, 10.1.2.1 nggak mau.
10.1.2.2 ping. Oke. Ini ping yang belum di allow ya. Pingnya belum di allow. Ping 10.1.2.1. Nah, ini mau ya. Ping 10.1.2.1 mau. Ping 10.1.1.1 mau nggak? Ini mau. Ping 10.1.1.10. Nah, 1.1.10 nggak mau nih. Kenapa tidak mau? Policy-nya belum dibuat. Tapi harusnya tadi bisa reachable ya. Saya dari sini bisa reachable. Dari sini bisa reachable. Coba dari switch. Ping 10.1.1.2.1. 10.1.1.1. Nah, nggak mau juga nih. Kita coba tambahkan policy ya, tapi harusnya bisa sih reachable. 1.1.0. Di sini saya bisa akses dari controller, dari sini bisa kita reachable. Sini ping intebrief ping 10.1.1.1 10.1.2.1. Nah, 1.2.2 nggak mau. Ya udah kita coba buat policy balikannya ya. Dengan dari trust to DMZ, dari DMZ ke trust. Kita coba buat ya, DMZ ke trust. DMZ to trust. Before di sini, source-nya DMZ, source address-nya IP DMZ ya, 1.1. Kemudian destinasinya ke arah trust. Lalu dia ke arah segmen yang ada di sini, di trust ya. Kita ini kita save. Nah, seperti ini. Kira-kira ke hit nggak trafficnya? 10.1. Itu satu ping 10.1.2.2. Nah, kita coba cek ya. Kira-kira ada salah di mana nih? Coba port scan, kemudian kita masuk sistem, min roles, atau kita coba allow all ya. Kita coba allow all. Mau nggak? Nah, ini mau nih. Plus 10, satu mau. Ping 10.1.1. Oke, berarti ada yang belum tepat polisinya. Benar nggak? Ini di allow all mau nih. Nah, kita coba cek ya. Trust to DMZ. Kita edit. Trust.
destinasinya ini, segmennya. Nah, ada yang salah nggak? Kira-kira ada yang salah nggak segmennya? Yang di source-nya. Jadi, tadi source-nya itu harusnya 10.1.2 ya. Tapi terpilihnya 10.1.1.0. Nah, coba kita cancel dulu ya. Kita cancel. Kemudian ini kita balikan, kita disable. Nah, ini kan jadi nggak bisa nih, ngeping nih. Ping, kita disable dulu ya. Buat meyakinkan, buat meyakinkan. 10.1 ping 10.1.2 10.1.1.10. Nah, nggak mau ya. Kenapa nggak mau? Karena ternyata kita salah mendefinisikan zone dari trust ke DMZ. Salahnya di mana? Nah, teman-teman bisa cek. Di sini trust, source-nya dari mana? Nah, ini salah nih. Harusnya yang dipilih source-nya adalah 10.2. 1.0 dan 10.2. Kenapa? Makanya IP saya yang 1 titik sekian itu bisa ke 1.1.0 karena benar ya, ke allow. Kita confirm di sini, kemudian destinasinya ke 11.1.0. Kita klik save, lalu kita tes kembali ya, kita tes kembali. Nah, bisa kan? Ya, ini benar nih berarti nih. Kita bisa akses di sini. Sekarang kita coba cek kira-kira sudah join ke controller atau belum. Oke, nah satu access point sudah online, sudah join ke controller di sini. Kemudian kita bisa testing klien yang connect. Kita coba tes connect menggunakan eh, handphone. Oke, nah sudah ada satu station connect. Kita cek STA listnya. Ini adalah MAC address-nya ya, 14 dB. Kalau kita cek di sisi firewall, DHCP-nya kita cek di HCP, kemudian address management list ya, 14 dB sudah dapat IP-nya 10.1.24. Nah, jadi tadi kita salah setting ya. Jadi si eh, controller atau si access point tidak bisa ngobrol ke controller. Kenapa? Karena kita salah mendefinisikan source-nya. Nah, itulah yang membedakan antara router dan firewall. Jadi router intervilan saja sudah cukup, tapi di firewall kita harus mendefinisikan aturannya, rules-nya. Ya, harus kita definisikan rules-nya. Nah, di sini semakin spesifik, maka semakin baik ya. Kita bisa lihat secara detail policy apa aja yang boleh kita lewatkan di sini. Nah, kita bisa cek juga trafficnya di sini, aplikasinya apa saja yang lewat. Kemudian dari sisi traffic internet, kita bisa juga cek secara speednya seperti ini, ya. Nah, ini semua kita bisa monitoring menggunakan firewall, ya, untuk Ruji Firewall. Nah, jadi kembali lagi ke eh, study case lab kita saat ini. Untuk initial setup awal, kita sudah melakukan initial setup, kemudian interface config, ya. Lalu kita mengassign zone-nya, ya. Tadi ada zone trust, DMZ, Antras. Kemudian kita buat routing config-nya, lalu NAT-nya, dan terakhir apa? Security policy-nya. DMZ to trust berarti tidak perlu ditambah ya Pak? Betul. Sebenarnya nggak perlu ditambah. Kenapa? Karena dia firewall NG firewall ini sudah full state firewall. Jadi dia tahu ketika ada source yang diizinkan, maka balik kembalikannya itu sudah melalui sudah otomatis diizinkan karena source-nya itu sudah terallow ya dari situ ya. Makanya nggak kehit nih trafficnya karena memang tidak ada kebutuhan dari DMZ ke sini ya untuk melakukan ping. Nah, kita coba tes misalkan di sini
kita disable. Oke. Nah, ini masih aktif ya. Ya, masih aktif. Kecuali dari DMZ ada requirement khusus nih ke trust zone ya. Nah, itu kita perlu menambahkan spesifik source mana, akses ke mana. Nah, tetapi kalau di NG Firewall kita cukup mendefinisikan dari source mana supaya nanti aturannya seperti apa nih melalui destinasi yang kita definisikan di zone-zone yang ada di sini. Oke? Nah, jadi hari ini kita lebih ke basic fundamental saja supaya teman-teman tahu apa saja sih yang harus kita konfigurasi dari sisi firewall ya. Mulai dari interface, zone-nya, routing, NAT, kemudian dari sisi security policy-nya. Ada pertanyaan sejauh ini, teman-teman, untuk topik kita hari ini. Jadi kita lebih banyak praktis ya, karena untuk dokumentasi konfigurasi dan juga fundamentalnya teman-teman tinggal baca aja sebenarnya. Kecuali nanti yang teknologi khusus ya, kita bisa aktifkan. Ada pertanyaan sejauh ini? Jadi kita sudah berhasil mengkonfig firewall untuk kebutuhan routing mode. Ada Antras, ada DMZ, ada Trust Zone, dan kita sudah konfigurasi interface-nya di masing-masing zone. Kita juga sudah izinkan polisinya, terutama untuk komunikasi antar zone, dan kita sudah konfigurasi NAT-nya. Ya, NAT polisinya kita config di sini. Jadi di sini si controller dia bisa akses ke internet. Ya, kita coba ya. Si controller ini bisa akses ke internet. Ping 8, sorry ya. Kira-kira udah bisa belum? Nah, belum bisa ya. Kenapa belum bisa? Karena ada yang kurang. Ya, oke. Yang kurang apa? Polisinya. Di sini NAT-nya sudah dibuat, tetapi di security policy-nya sudah ada belum? DMZ ke internet. Baru DMZ ke trust ya. DMZ ke trust. Kita buat dulu policy DMZ ke internet. Kita coba rubah aja ya yang di sini. Atau kita buat baru deh, biar lebih enak. DMZ to internet di security policy. Oke, kita pilih security zone-nya DMZ. Kemudian source-nya 110 ya kan. Kemudian destinasi zone-nya Antras ya. Kan ke internet ya. Antras. Ininya pilih any. Kemudian kita buat any aja dulu semuanya. Lalu kita klik save. Oke. Kita klik seperti ini. Kita coba tes ping. Kira-kira bisa nggak? Nah, bisa ya. Ini sekarang udah bisa lewat nih. Kenapa? Karena policy security-nya sudah kita buat. Nah, ini ke hit trafficnya 5 di sini. Ada pertanyaan, Pak, bypass mode itu transparan mode ya? Bypass mode itu monitoring ya. Jadi kalau transparan mode itu dia bridging. Di sini kalau kita edit ada transparan, ada off path. Jadi off path ini sebenarnya bypass mode. Oh sorry sorry, bypass mode maksudnya skenario-nya seperti ini ya. Jadi dari apa namanya dari eh, core ya, kemudian ke ISP ataupun ke perangkat di atasnya dia hanya layer 2 saja. Nah, itu berarti bypass mode ya. Jadi kita pilihnya apa? Transparan ya, transparan mode. Nah, transparan ini dia nanti
merefer ke bridging interface, bridge berapa ya. Lalu kita pilih mana WAN-nya, mana LAN-nya. Kalau skenario-nya di sini misalkan port yang di sini sebagai uplink-nya, maka di port yang di sini kita set sebagai WAN. Kemudian port yang ke bawahnya kita pilih transparan, kita set sebagai LAN dan dia terhubung ke bridge 0. Oke, seperti itu ya bypass mode ya. Ada pertanyaan lagi, apabila kita bikin policy banyak, ada kemungkinan untuk bentrok tidak? Kalau bentrok, apa yang terjadi? Nah, sebenarnya gini, policy itu sama layaknya seperti access list. Jadi, semakin tak ditaruh di atas, dia akan dibaca terlebih dahulu. Misal, ada dua policy yang typical, similar ya, mirip. Dari DMZ ke trust ada dua, tetapi yang di sini actionnya deny. Yang pertama, yang di bawah actionnya permit. Ketika traffic itu lewat, dia akan matchingin dulu nih. Ya, policy pertama sesuai nggak? Oh, ternyata sesuai, actionnya denied, maka dia akan kena policy pertama. Tapi kalau policy pertama tidak matching datanya, maka akan lanjut ke policy kedua. Makanya di sini ada yang namanya priority. Jadi teman-teman jangan salah menaruh posisi aturan polisinya. Ya, kita bisa taruh semakin spesifik aturannya, semakin spesifik kita bisa taruh di paling atas. Oke, aturannya seperti itu ya. Semakin spesifik kita taruh di paling atas. Kemudian kalau lebih general taruh lagi paling bawah. Nah, ini adalah eh, cara untuk kita bisa lebih mudah melakukan policy ya, ataupun merubah konfigurasi policy. Jadi apakah bentrok? Nggak bentrok. Yang ke-hit pertama duluan dia yang diproses. Kalau sudah ke-hit policy itu ya udah selesai di situ. Entah itu actionnya denied atau discard, ya dia akan selesai di situ. Oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin hari ini kita cukupkan training kita hari ini. Nanti untuk recordingnya, teman-teman silakan cek kembali di link di sini. Insya Allah nanti akan kita upload videonya, nanti akan kita upload di sini. Kemudian materi RSA Security bisa di-download di sini. Dan untuk exam, bagi teman-teman yang ingin mengikuti ujiannya, juga bisa registrasi di sini ya. Oh ya, nah perlu jadi informasi bahwa untuk hari Jumat kita akan coba geser ke hari Senin karena ada agenda dadakan yang memungkinkan saya tidak bisa eh, melakukan training di hari Jumat. Jadi untuk topik ketiga nanti akan kita bahas di hari Senin, insya Allah. Setelah itu nanti kita akan melakukan assignment exam, ya. Bagi teman-teman yang mau coba-coba firewall, nanti Senin ada agenda apa ya? Oh iya, Senin ada agenda juga ya. Oke, nanti kita update deh untuk yang apa namanya agenda selanjutnya. Mungkin bisa kita padatkan di besok ya. Kita coba padatkan di besok untuk materi yang VPN, security untuk UTM-nya. Senin ngopi, oke. Oke, paling kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin nanti kita bisa lanjut lagi di pertemuan besok di jam yang sama, di link yang sama di sini ya. Boleh kita connect kembali di jam 3 insya Allah. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Untuk hari ini, terima kasih untuk waktunya semuanya teman-teman. Insya Allah besok kita lanjut lagi untuk topik UTM ya, Unified Threat Management, dan juga untuk eh, SSL VPN dan IPsec ya. Kita coba padatkan di besok. Mudah-mudahan waktunya cukup. Oke? Oke, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan hari ini. Terima kasih atas waktunya semua teman-teman. Kita akhiri. Kalau ada yang salah, ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.